Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena karunia Allah yang tiada terkira, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita bisa menundukkan hati dan jiwa kita untuk taat kepadanya, memenuhi panggilan Allah di siang yang sungguh menggembirakan ini. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari kita ungkapkan dengan cara meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan dengan senantiasa berusaha dalam setiap langkah hidup kita, setiap detak nafas kita, untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah, kalau hidup kita senantiasa di dalam koridor ketakwaan kepada Allah, maka kita berharap hidup kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia wal akhirat. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Kita sering melihat orang itu memandang bahwa kenikmatan itu didapat berdasarkan kepada seberapa banyak yang ia bisa dapatkan, sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya apa yang ia anggap sebagai kenikmatan. Kadang orang mengejar ilmu itu nikmat, maka ia ingin mengejar setinggi-tingginya. Kadang orang mengejar harta itu sebagai kenikmatan, sehingga ia bisa mengejar harta itu kapanpun, dimanapun, bahkan kalau bisa menjamin kehidupan anak cucunya atau 7 tahun, 7 keturunan, bahkan 7 generasi misalkan. Tetapi kita dilupakan bahwa rezeki itu pada dasarnya bukan masalah kuantitas, tetapi masalah kualitas. Apa gunanya kalau kita punya harta yang banyak tetapi kita tidak bisa menikmati? Apa gunanya kita memiliki jabatan yang tinggi tetapi hati senantiasa gelisah? Apa gunanya kita memiliki kerabat yang banyak tetapi senantiasa menimbulkan permasalahan? Karena jumlah yang banyak, kuantitas dari rezeki, kenikmatan itu tidak menjamin kepada kebahagiaan, kesejahteraan. Lebih tepatnya, banyak orang yang mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Padahal pada soal rezeki ini ukurannya bukan sebanyak-banyaknya, tapi seberapa banyak manfaatnya. Boleh jadi orang tidak memiliki uang yang banyak,
Tetapi dengan uang yang tidak banyak itu, ia bisa mencukupi segala kebutuhannya. Itu kualitasnya bagus. Tetapi bisa jadi orang memiliki harta yang bermiliar-miliar, tetapi rasa kurangnya menjadikan ia senantiasa bergejolak ingin menambahnya, menjadikan hatinya tidak tenang, sehingga dia senantiasa merasa kurang. Ini rezeki yang tidak bermanfaat. Harusnya setiap apa yang kita dapatkan, tentu saja manusia itu menginginkan menjadikan ia lebih bahagia, lebih tentram, lebih sejahtera. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, sehingga banyak orang yang terjebak berusaha dengan cara apapun mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Kalau perlu sikut kanan, sikut kiri, menggunting dalam lipatan, ya, menjaga teman seiring. Kita sudah lihat pentas politik kita seperti itu. Tetapi mereka tidak sadar bahwa kualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Sehingga kualitas rezeki seseorang itu tergantung pada keberkahannya. Kalau di dalam agama kita sebut dengan barokah. Al-barokatu ziyadatul khair. Yang namanya barokah itu bertambahnya manfaat. Sehingga kalau kita bertambah rezekinya, bertambah hartanya, tapi tidak menambah kemanfaatan dalam hidup kita, itu berarti kualitas rezeki kita masih sangat rendah. Demikian juga kalau kita dikaruniai kesehatan, tetapi dengan kesehatan itu tidak menjadikan diri kita lebih senang, tidak menjadikan diri kita lebih taat kepada Allah, berarti kualitas rezeki sehat itu belum baik. Bagaimana bisa menjadikan setiap yang dikaruniakan Allah itu mengandung keberkahan? Maka ada beberapa kunci yang harus kita praktekkan dalam hidup kita ini. Yang pertama, bahwa hidup kita ini harus senantiasa bersemboyan. Hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau hidup kita beribadah kepada Allah, Allah menjamin akan terbebas kita dari rasa kurang, akan terbebas kita dari rasa khawatir. Di dalam surah Al-Quraish Allah mengatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka sembahlah Tuhanmu yang memiliki bait, yang memiliki rumah, yaitu Baitullah. Kalau kamu menyembah Allah, maka Allah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, akan menjamin kamu bebas dari rasa lapar. Lapar dari perutnya, lapar dari keinginannya, lapar dari harta yang tidak pernah cukup, lapar dari jabatan yang tidak pernah puas. Kelaparan-kelaparan ini yang membuat manusia menjadi tidak tenang, yang menjadikan kualitas rezeki itu tidak baik. Apalagi ditambah dengan rasa takut. Banyak orang memiliki kekhawatiran. Bahkan semua orang pada hakikatnya memiliki kekhawatiran. Kita mungkin hidup khawatir tidak bisa makan. Sudah bisa makan mungkin khawatir kalau lauknya tidak enak. Ketika kita masih sendirian khawatir tidak bisa dapat istri. Ketika kita dapat istri khawatir bagaimana kalau tidak punya anak. Ketika sudah punya anak khawatir bagaimana kita bisa membesarkan anak dengan baik. Kekhawatiran-kekhawatiran ini akan menjadikan kualitas rezeki kita ini tidak baik. Maka kalau kita ingin baik, gunakan semua yang ada dalam diri kita itu untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah menjamin allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Yang kedua, kita gunakan seluruh
kehidupan kita ini untuk mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Inilah yang kita sebut dengan takwa. Orang yang bertakwa akan dijamin rezekinya, dijamin tidak pernah ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di dalam surah At-Tolak, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan dan akan memberikan rezeki dari mana yang ia tidak sangka-sangka. Inilah yang menjadikan rezeki kita barokah, hidup kita berkualitas. Ada satu lagi, kepasrahan kita kepada Allah, keyakinan kita bahwa hidup ini adalah Allah yang mengatur. Semuanya qadarullah, semuanya atas takdir Allah. Maka kewajiban kita hanyalah meyakini, mentasbih bahwa kita harus berpikir Allah yang maha suci, Allah yang maha baik, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim tidak mungkin memberikan takdir yang tidak baik kepada kita. Sehingga kepasrahan seperti ini akan menjadikan hati kita lega-legowo menerima apapun yang Allah tentukan dalam hidup kita. Orang yang tertawakalannya sudah penuh, maka Allah menjamin segala kebutuhannya akan dipenuhi. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Sekarang kita menghadapi masa atau zaman yang semuanya bergerak terlalu cepat. Kalau kita tidak bisa hati-hati, kita akan terjebak kepada yang namanya tadi mengejar kuantitas. Kalau kita dapatkan sebanyak-banyaknya, itu mungkin lebih baik. Kalau kita bisa mendapatkan yang setinggi-tingginya, itu akan membahagiakan kita. Kalau kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya kolega, jaringan, atau hubungan, maka bisa menjadikan hidup kita lebih sejahtera. Memang bisa, tetapi tidak menjamin kualitas hidup kita, kualitas rezeki kita akan lebih baik. Tidak menjamin bahwa setiap apa yang datang pada diri kita itu akan menambah manfaat bagi diri kita. Harus kita pastikan bahwa apa yang ada dalam diri kita ini semakin banyak, harus semakin banyak manfaatnya. Sehingga inilah yang kita sebut dengan barokah, bertambahnya manfaat. Dan sangat celaka kalau kita bertambah banyak rezekinya, tetapi tidak banyak manfaatnya, bahkan justru menjadikan kita gelisah, menjadikan kita tergesa-gesa, menjadikan kita senantiasa khawatir. Itu kualitas yang sangat buruk. Maka untuk menjaga kualitas hidup kita, rezeki kita, mari kita usahakan senantiasa hidup kita di dalam rangka beribadah kepada Allah, mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya, sekaligus bertawakal kepada Allah. Insya Allah ketiga jalan ini akan menjadikan hidup kita sejahtera di dunia sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.